Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ibu Budiman, sementara kita akan melihat sebuah tayangan yang sangat menyedihkan sekali. Kenapa tidak? Seorang gadis yang cantik yang bernama Dini tanpa ayah. Dia ingin membantu orang tuanya. Dia ingin berbuat yang baik untuk keluarganya. Dan dia terpaksa kerja malam. Bisa bayangkan kan? Walaupun wanita baik, di rumah berpakaian sopan, dia terpaksa harus pakai baju seragam yang memang kurang enak dipandangnya. Ini membuat gosip. Ingat, gosip dan gosip dan gosip. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Di surat An-Nur 24, ya, surat 24 ayat 11. Jangan sedih, kata Allah, orang-orang yang digosip tadi. Jangan sedih, karena tidak jelek buat kamu. Tidak jelek. Dini, kamu digosip, kamu difitnah, tidak jelek buat kamu. Tapi baik buat kamu. Kenapa baik orang yang difitnah tadi? Karena dosa orang yang difitnah tadi akan diambil buat yang menggosip tadi. Akan diambil. Dan masing-masing yang menggosip tadi akan mendapat hukuman yang banyak. Azab. Ingat, siapa biang keroknya? Tukang gosip tadi. Azabnya sangat pedih. Hati-hati pemirsa. Gosip. Bahkan pada suatu hari ketika Nabi sedang Mi'raj, Nabi melihat orang yang sedang mencakar-cakar mukanya dengan kuku yang panjang-panjang, berdarah-darah. Nabi tanya, siapa itu Jibril? Jibril menjawab, itulah orang yang suka gosip. Itulah yang suka membuka-buka aib orang. Apalagi itu tidak benar. Pemirsa, akhirnya di surat An-Nur ayat 11, Allah berfirman, kenapa sih mukmin laki-laki dan mukmin wanita ketika mendengar gosip itu kok nggak prasangka buruk sama saudaranya sih? Kenapa? Allah bingung tentang ulah kita. Allah bingung pemirsa. Kenapa sih kalian kalau dengar gosip, dengar infotainmentnya televisi itu nggak prasangka baik dengan saudara kita? Kenapa kalian nggak mengatakan gini? Subhanallah, ini kan belum tentu benar. Kenapa sih kita nggak bisa bilang kayak gitu? Oke pemirsa, kita akan lihat tayangan ini. Kita akan komentar lagi nanti. Min, bangun Min, sholat subuh dulu. Min, hei, ayo bangun. Fit, bangun sholat subuh. Iya Kak. Min, ayo dong. Ibu sih tidak bermaksud mencampur urusan kamu, Mel. Kalau ibu terus-terusan mengatur hidup saya, bukannya itu namanya mencampur, ibu. Tapi kan... Halah, udah deh, Bu. Dengar ya. Bukannya saya nggak suka ibu terlalu banyak bicara, tapi saya nggak suka ibu terlalu jauh masuk ke kehidupan saya. Saya udah gede, Bu. Saya bisa mengatur hidup saya sendiri. Sekarang apa? Apa yang bisa ibu berikan sama saya? Hah? Meli. Halah. Ibu dan almarhum bapak sama aja. Kalian berdua itu gak pernah becus ngurus anak. Ya? Kalian gak pernah bisa membahagiakan saya seperti anak-anak lain bisa mendapatkan apa aja yang bisa dia dapatkan
jangan bicara seperti itu, nak. Nyatanya, Bu. Nyatanya apa? Hah? Apa yang bisa saya banggakan dari Ibu dan Bapak? Jawab, Bu. Apa? Mel, ibu belum selesai bicara, Mel. Berapaan ini bang? Bang Osim. Iya. Taruhnya cuma ini doang. Jadi sih dari Ya bang. Berapa ya bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang, kuenya. Iya, makasih. Ibu-ibu, kue masih hangat dan masih baru loh. Boleh dicoba dulu kok. Ibu-ibu, ditawarin kue tuh. Kenapa pada diem aja kayak orang gagu? Sorry ya, kita nggak mau beli dagangan yang kotor-kotor. Kotor apa gimana? Masa kue begini ibu bilang kotor nih? Tuh, kuenya enak. Masih anget lagi. Iya, kuenya sih dibilang enak, manis, anget. Tapi bahannya dari mana? Halal nggak nyari duitnya, ya nggak ibu-ibu? Bahannya itu bang, dari mana kita ragu? Iya, betul. Tapi kue saya halal kok, Bu. Dan modalnya juga dari uang yang halal. Cuman kita tahu halal enggaknya, iya nggak? Udah. Kalau nggak mau beli udah, jangan ngeledek terus dong. Biarin aja dia pergi. Emangnya kita pikirin, ya nggak Ibu-Ibu? Betul itu. Makasih, Bang. Udah, nggak apa-apa. Biarin, titip aja di sini. Kerjaannya. Hati-hati ibu, bisa digayat ntar laki ibu kalau ngeliat dia. Pak, stop. Din. Wah, jidat kamu udah keringetan. Berarti lagangan kamu udah laku banyak dong. Nggak juga, Mel. Nggak tahu ya. Banyak banget ibu-ibu di kampung ini yang nggak suka sama gue. Masa sih? Tadi aja di depan mata gue sendiri, ada anak kecil yang beli dagangan gue di warungnya Bu Mina. Terus sama ibunya dibuang ke tanah. Udah deh, Din. Percaya deh sama gue. Semua masalah ini pasti ada jalan keluarnya. Bungkusin deh buat gue ke kantor, ya. Mel, uang lo banyak ya? Padahal kerjaannya santai. Kapan dong lo kenalin gue sama bos lo? Gue serius nih. Soalnya udah capek kerja malam. Uangnya nggak seberapa, tapi gue jadi cibiran orang sekampung. Belum saatnya, Din. Lu mau diapa-apain sama bos gue? Terus gue genit loh. Itu kan tergantung orangnya. Ngomong-ngomong, apa kabarnya Mas Yoga tuh? Senior kita waktu SMA dulu. Katanya dia kerja tempat yang basah. Kemarin tuh gue ketemu sama bawahannya Mas Yoga. Terus kata dia belum ada lowongan. Udah deh, lu percaya sama gue. Kalau ada lowongan pasti langsung gue kasih tahu lo, ya. Buat lu semuanya. Buat Fitri sama Amin. Makasih ya, Mel. Yaudah, aku jalan dulu ya. Kamu hati-hati. Assalamualaikum. Salam. Makasih ya, Mel. Ya. Ayo, Bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lagi ngapain bu? Nih, ngejemur nih. Udah rapi aja. Apaan nih? Belum pada kering. Ya, Ih, kamu ada enak ada santai. enak lu gue nih. Masih nyuci. Apaan? Ngapain tuh Pak Danu ke rumah pelacur itu? Itu kan rumahnya. Barangkali aja dia mau nagih uang kontrakan. Tanggal berapa sekarang dia mau nagih kontrakan? Kayaknya gerak-geriknya mencurigakan deh. Lihat tuh. Wah, jangan-jangan Pak Danu ikut nyicipin lagi nih. Bener.
mukanya begitu sih gerak-geriknya ya? Gimana dong? Kita kudu laporin sama yang lainnya nih, kita kabarin nih. Ayo. Ini, Lu ngapain di sini? saya dengar di rumah ini gentengnya bocor ya? Nggak ada. Siapa yang bilang? Kapan kamu mau bayar kontrakan rumah ini? Ingat, waktunya sudah habis. Kalau bisa saya minta waktu seminggu lagi, Pak. Sih. Jangankan seminggu. Kalau perlu saya kasih gratis untuk kamu. Hah, perempuan cantik. Maksud Bapak, Pak, kenapa Bapak jadi begini sih? Kok kamu sama saya malu sih? Hah? Sama laki-laki lain tidak? Hah? Kenapa? Sek! Kemana kamu? Kamu pikir kamu bisa lari? Hah? Dengar ya. Berapa yang mesti saya bayar sama kamu? Hah? Berapa yang mesti saya bayar sama kamu? Bilang, saya banyak uang. Saya bisa bayar kamu. Bukan rahasia umum lagi di kampung ini. Kalau ada cewek panggilan, dan cewek panggilan yang cantik itu adalah kamu. Itu pasti kamu kan? Itu pasti kamu. Perempuan di kamu ini bukan cuma saya sendiri. Tapi yang pulang subuh dan pakai baju seksi itu kamu. Brengsek! Perempuan brengsek! Lepasin! Lepasin! Kalau Bapak nggak mau lepasin saya, jangan teriak! Biar orang kamu tahu Bapak membunuh saya! Baik, saya bisa bersabar sekarang. Tapi kalau dalam minggu ini kamu tidak bisa meladeni saya, kamu rasakan akibatnya. Dasar perempuan murahan, hina, so jual mahal. Hei! Ada apa Pak Danu? Kok ada ribut-ribut di dalam? Ya, jangan-jangan Pak Danu ikut nyicipin juga ya di dalam ya? Ya, kalau memang saya tidak kuat imannya, Bu, saya pasti tergoda dengan dia. Enak saja, sudah telat bayar kontrakan, mau coba-coba ngerayu saya. Memangnya saya suami tukang nyeleweng? Kalau gitu Pak, kita usir aja dia Pak. Cukup, Bu. Kita laporkan saja pada Pak RT. Ya, saya permisi dulu. Alah, lapor ke Pak RT. Kalau lapor Pak RT itu ujung-ujungnya cuma damai, dinasehatin. Hidup kita nggak tenang, ibu-ibu. Gini, suami kita bisa digoda nih sama si Lini itu. Sekarang ibu-ibu lapor sama ibu yang lain. Saya lapor Ibu Danu ya. Oke deh, cepat sana. Ya, pulang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah pulang, Min? Iya, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Kak Dini kenapa? Enggak apa-apa. Tapi sepertinya Kak Dina habis nangis. Iya, Kak. Tadi Fitri dengar di luar katanya Kak Dini. Kak Dini kenapa? Maaf deh Om, saya harus balik ke kantor nih buru-buru. Ntar saya kesiangan gak enak sama bos. Besok lagi ya, yang kayak tadi. Tenang aja Om, besok-besok saya akan kasih yang lebih hot dari yang tadi. Oke Om, saya pergi dulu ya. Aku udah
jadi sedih kalau ikut Kak Dini. Namanya Kak Dini nakal apa? Walaupun dia kerja sampai malam, tapi dia tetap baik kok. Buktinya aja, dia ngurus kita dari kecil. Iya ya. Tapi kenapa? Dia kerja sampai larut malam, sampai pagi lagi. Tapi masih tetap kerja jualan kue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Meli. Kak Dini ada kok di dalam. Masuk yuk. Hai, Mel. Wah, banyak sekali ya kue bikinan Amin. Kalau laku semua, pasti untungnya lumayan. Iya kan, Min? Iya, kalau habis, Kak. Kalau nggak habis, ya rugi. Sedih banget rasanya. Udah kerja capek-capek, nggak ada mau beli kuenya. Itu namanya belum rezeki, Min. Oh iya, kakak punya sesuatu buat kalian. Yang ini buat Fitri. Wah, bagus banget. Makasih ya, Kak. Fitri suka? Suka banget. Makasih ya, Kak. Alhamdulillah. Itu namanya rezeki. Harus disyukurin ya. Buat Amin mana, Kak? Kamu jangan sedih. Kakak inget kok sama kamu. Yang ini buat Amin. Ini buat Amin, Kak. Iya. Makasih ya, Kak ya. Alhamdulillah. Mel, harusnya kamu nggak perlu berlebihan sama anak-anak. Bukan aku ngelarang, tapi nggak bagus buat mereka. Nggak apa-apa kok, Din. Alhamdulillah tadi aku dapat bonus dari klien. Pas aku belanja, aku ingat Amin sama Fitri. Ya aku beliin deh. Kamu kok belum jalan sih? Belum, baru juga jam 5. Biasanya Nenek kan jemputnya maghrib. Dan aku juga biasanya sholat maghrib di jalan. Kalian enak ya. Walaupun hidup sederhana, tapi tetap kompak, saling mendukung. Sepertinya gak pernah ada masalah di rumah. Jangan kurang ajar ya, Om. Saya nggak suka cara kayak gitu. Nggak usah pura-pura. Saya tahu siapa kamu. Om jangan sembarangan kalau ngomong. Saya di sini kerja, nggak mau macam-macam. Iya, saya tahu kamu kerja. Tapi setelah itu apa nggak bisa kalau saya ajak jalan-jalan? Saya ajak senang-senang, ha? Maaf, Om. Saya nggak ada waktu bicara sama Om. Tunggu, sayang. Tunggu, Alex. Tunggu. Kamu maunya berapa, ha? Tinggal sebut aja. Saya pasti bayar. Saya kan tadi udah bilang. Saya nggak ada waktu bicara soal itu. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Kak, kira-kira Kak Dini lagi ngapain sih? Ya lagi kerja lah, emangnya lagi ngapain? Kadang-kadang aku bingung. Kak Dini itu kerjanya apaan sih? Kok orang-orang pada ribut tentang Kak Dini? Ada yang bilang Kak Dini jual diri, nakal. Apaan sih Kak maksudnya? Ya nggak tahu deh. Yang jelas sih pasti kerjaannya halal. Orang sholatnya juga nggak pernah ketinggalan kok. Mulai sekarang ibu-ibu mesti hati
hati-hati. Emangnya di kampung kita sudah ada yang jadi korbannya si Dini? Ya, lo ketinggalan zaman. Emang lo kagak tahu? Ini belakangan ini nih, ibu-ibu udah pada resah di kampung ini semenjak ada si Dini tinggal di sini, tahu nggak? Nggak nyangka ya. Romannya sih kayak orang nggak punya dosa. Ya, namanya juga kepiting sawah. Biar katanya jalannya pelan-pelan. Sawah 10 petak mah habis ditongkrongnya. Ya, bisa aja lah. Gampang sih, kelihatannya kalem. Masih susah ya, kabur. Neng Meli, berangkat, Neng. Iya, ibu-ibu. Wah, pada ngeborong nih. Ah, boro-boro, Neng Meli. Orang kayak kita-kita ini, Neng, biar katanya ganti presiden sampai 10 kali, nggak ada bedanya. Tetep aja nyari duitnya susah, Neng. Kalau Neng Meli mah enak, gajinya gede, kerjanya enak. Pokoknya Neng Meli mah benar-benar hidupnya hemat, makmur gitu ya. Iya, tapi sahabatnya Neng Meli kok beda banget? Maksud ibu apa, Bu? Ya, dikasih kecantikan, tapi nyari duitnya nggak halal. Orang kayak begitu mah jauh dari agama. Neng Meli, hati-hati berteman sama si Dini. Jangan sampai ketularan, nyari duit pakai jual diri. Ih, kan dosanya gede, Neng. Bisa masuk neraka. Serem ya. Itu tahu nggak? Kalau kayak gitu tuh orang yang nyari duitnya kayak gitu bisa ditusuk pakai besi panas sampai tembus ke mulut. Ih, badannya penuh nanah. Serem deh ngebayanginnya, Neng. Neng Meli jangan sampai ikut-ikutan kayak dia ya, Neng ya. Bakar lagi. Iya. Semua, aduh, semua tuh jangan dorong-dorong, semuanya kebagian. Ayo kebagian. Ayo kebagian ini. Nah, ini bagian. Terus nih. Nah, tuh udah semua. Ya, permisi ya, Ibu. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah hamba-Mu ini kekuatan untuk menghadapi segala cobaan dalam hidup. Segala cobaan dan hinaan yang datang silih berganti. Aku yakin ya Robbi, semua ini adalah rahmat dan anugerah dari-Mu. Kamu memang hebat. Nggak seperti teman kamu yang di kafe dangdut itu. Belum apa-apa dia sudah menolakku. Padahal aku bisa membelikan apa saja buat dia. Tapi Dini memang baik kok, Om. Baik apa? Aku tahu dia munafik. Begini saja. Gimana kalau kamu coba deketin dia sekali lagi? Aku masih penasaran sama dia. Sayang, nggak usah cemberut gitulah. Soal posisi kamu di kafeku yang baru itu kan, tetap ada. Gimana? Gimana ya Om ya? Tapi aku nggak berani janji buru-buru loh. Soalnya si Dini itu agak susah kalau diajak ngomong soal beginian. Alah, aku tahu. Yang penting soal uang kan? Ini buat kamu. Dan ini untuk Dini.
Harus saya katakan, memang kerjamu selama ini cukup baik. Selain berdisiplin, kau juga bisa bersikap profesional. Tapi sayang, kau telah mengecewakan salah seorang pelanggan tetap diskotik kita ini. Saya nggak pernah mengecewakan pelanggan, Pak. Dan saya juga tahu kalau Om itu adalah pelanggan tetap kita. Nah, kamu tahu itu. Tapi saya nggak suka dengan tindakannya, Pak. Dini, kalau hanya sekedar diajak ngobrol, colek-colek sedikit, apa itu salah? Kalau itu masih bisa saya maafin, Pak. Tapi dia mengajak saya macam-macam di luar kerja. Memangnya saya perempuan apaan? Maksudmu dia mengajakmu kencan? Sulit saya untuk mengatakan. Gini, sebenarnya Pak Jaya ingin membangun tempat hiburan seperti ini lagi. Dan dia rencananya mau mengajakmu bergabung di sana. Saya? Maksud Bapak? Terlepas dari niat buruknya kepadamu, dia ingin mengangkatmu menjadi salah seorang manajernya di tempat yang baru itu. Itu salah satu harapannya, Dini. Dia punya maksud seperti itu? Apa Bapak nggak salah? Iya. Tapi nggak tahulah kalau sekarang. Barangkali Pak Jaya pun nggak mau menemui saya lagi. Ya, mungkin itu bukan rezeki saya, Pak. Karena saya memang menolak ajakannya untuk macam-macam. Kamu benar, Dini. Saya anggap juga demikian. Ini bukan rezekimu. Kalau gitu, boleh saya kembali kerja, Pak? Silakan. Jauh-jauh sana, jauh-jauh sana. Saya lagi dagang nih. Pembeli saya pada lari semua deh ntar. Saya lapar, Pak. Saya belum makan. Kalau minta makanan jangan di sini. Saya lagi dagang. Aduh, sana, pergi sana. Ini kayaknya proyek gratis apa? Bang, tolong buatin satu lagi deh. Buat si gembel itu, Mbak. Aduh, jangan deh, Tuman. Orang biasanya cuma minta-minta doang. Iya, Bang. Nggak apa-apa, kali ini aja. Dia kan lapar, kasihan. Mungkin lain kali dia akan cari kerja kayak Abang dan nggak minta-minta lagi. Bikinin satu lagi ya? Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Alhamdulillah. Birobbil alamin. Makasih, Mbak. Semoga Mbak dapat rezeki. Amin. Enak banget. Tapi ini nggak bisa sering-sering loh. Kalau nggak kakak bisa bangkrut. Lagian kan hari ini kebetulan aja kakak nggak masak buat kalian. Kenapa sih, Min? Makannya buru-buru gitu. Pelan-pelan aja. Sorry, Kak. Amin mau ngomong sama kakak. Ini penting banget buat Amin. Iya, ngomong aja. Soal apa? Uang buku sama uang ujian, Kak. Uang ujian dan buku? Iya, Kak. Fitri juga perlu. Dari tadi pagi, ibu gurunya Fitri udah nanyain. Emang nggak bisa ditunda dulu ya, Fit? Kayaknya nggak bisa deh, Kak. Itu juga udah dikorting sama gurunya Fitri. Padahal teman-temannya Fitri bayar lunas 450.000. Fitri cuma 250.000. Iya. Tapi kan 250.000 itu juga besar, Fit. Kamu berapa, Min? Besar juga nggak? Terserah lu, Dedin. Lu mau terima apa enggak nih duit? Yang penting, Pak Jaya itu udah nitipin duit ini sama gue. Harus dikasihin ke lu. Ya permasalahan lu mau terima, silakan. Kalau enggak ya, gue balikin lagi ke Pak Jaya. Lo kenal Pak Jaya di mana? Pak Jaya itu salah satu klien bos gue di kantor. Waktu kita lagi ngobrol-ngobrol soal diskoteknya Pak Gondo, dia nyebut nama lu. Ya gue bilang aja lu teman gue. Terus pada pertemuan ketiga nih ya, dia ketemu sama gue. Dititipin nih duit sama gue. Din,
menurut gue ya, Pak Jaya sih nggak ada maksud apa-apa sama lu. Mel, menurut lo ini ada hubungannya dengan diskotik yang mau dia bangun bukan? Ya, kalau soal itu sih gue nggak tahu. Din, kalau gue lihat-lihat nih ya, Pak Jaya itu ngerti banget loh soal keadaan lo. Ya ampun, gue harus balik lagi nih ke kantor, udah kesiangan. Gini aja deh, sekarang ini uang 3 juta, lu terima dulu. Terus lu pikir-pikir, kalau emang lu butuh, lu pakai. Tapi kalau enggak, ya lu balikin lagi, ya? Nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pakai saja uang itu, Dini. Lumayan daripada kamu susah-susah cari jalan keluar, padahal kamu lagi butuh uang. Ayo, pakai saja. Jangan dipakai uang itu, Dini. Itu jebakan buat kamu. Nanti kamu malah berutang budi sama Pak Jaya. 3 juta itu besar loh. Dari mana kamu bisa mendapatkannya lagi? Kedua adik kamu butuh biaya banyak buat sekolah. Apa kamu mau tolak? Jangan, Dini. Tuhan pasti akan mencarikan kamu jalan keluarnya. Jalan keluar itu memang ada. Tapi kalau besok lusa pada nagih uang kontrakan, sementara kamu tidak punya uang, apa kamu rela menjual diri kamu sama bandot tua jelek seperti dia? Percayalah, Dini. Kalau Tuhan itu pasti akan selalu menolong kamu. Percayalah. Uang ini sebagai rasa simpatik dari Pak Jaya. Kalau kamu tolak, silakan. Tapi lebih baik kamu terima saja. Aku pikir Pak Jaya hanya ingin berteman baik dengan kamu. Kamu bisa menemuinya kapan saja. Kamu lagi butuh duit banyak kan? Enggak. Aku harus kuat. Aku masih bisa menghadapi semuanya. Aku masih bisa. Mereka bawa batu pukulan. Katanya Kak Dini pelacur. Iya, Kak. Mereka juga bilang katanya Kak Dini tukang mengganggu suami orang. Astagfirullahaladzim. Itu fitnah. Amin. Dengar ya, itu fitnah, sayang. Fitri, itu fitnah, sayang. Kak, Fitri malu, Kak. Mereka semua mengejek. Iya, Kak. Mendingan kita pergi dari kampung ini. Pergi, Kak, ke tempat kampung yang lain. Ayo, Kak. Tenang dulu. Kita pindah ya. Aku punya rencana. Kita bertiga pindah dari sini, ya. Kita pindah ke tempat yang indah, yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Takut dia belakang itu. Cepat keluar dari kamu ini. Ayo kita keluar, Neng. Kita keluar lewat belakang. Jangan diladenin mereka. Mereka semua udah kena hasut, udah kemasukan setan, Neng. Pak, kalau saya pergi, berarti saya salah. Saya nggak merasa salah. Jadi saya nggak akan pergi kemana-mana. Percuma, Neng, kamu ngejelasin semuanya. Mereka udah nggak punya akal sehat. Kalau kita ngomong baik-baik juga percuma. Yang ada cuman emosi, Neng, di luar, Neng. Apapun yang terjadi, saya akan jelasin ke mereka. Saya nggak pernah menggoda suami mereka. Suami mereka yang menggoda saya, tapi nggak pernah saya ladenin. Mereka nggak bakalan denger, Neng. Kalau kamu keluar, kamu akan dikeroyok dan dipukulin sampai mati. Kalaupun saya harus mati karena ini, saya ikhlas. Karena saya benar. Saya nggak merasa salah. Cepat buka! Buka pintunya! Pelacur! Buka! Kak Dini. Iya, Neng. Mereka makin liar. Apa kamu masih mau tetap keluar, Neng? Iya, Pak. Kak, saya harus keluar. Jangan, Kak! Kak, jangan, Kak! Kak!
tidak mau nerima wanita kotor dan najis seperti kamu. Jangan mentang-mentang cantik ya. Seenaknya saja kamu rebut sama orang. Dasar lu, pelacur lu. Jangan-jangan kamu kena penyakit HIV sudah. Keluar kamu dari kampung ini. Saya memang kerja di bar. Dan tiap hari saya pulang pagi. Tapi saya nggak pernah melakukan hal yang maksiat. Bohong. Dan saya nggak pernah mengganggu suami ibu-ibu. Bohong. Dusta. Mulut kamu pembohong itu. Tidak bisa dipercaya kamu dasar pelacur. Siapa di antara ibu-ibu yang pernah melihat saya melakukan hal yang maksiat? Siapa? Hah? Atau siapa di antara ibu-ibu yang suaminya pernah saya ganggu? Saya. Waktu suami saya menagih uang kontrakan sama kamu, tapi malah kamu rayu. Benar. Malah kamu dapat gratisan. Iya kan? Mana Pak Danunya? Mana Pak Danu? Kamu udah lama menjadi piara suami saya. Kenapa hal itu kamu lakukan, hah? Gimana perasaan kamu sebagai wanita? Kalau itu terjadi pada kamu. Iya, gimana perasaan kamu itu? Usir aja dia dari sini. Usir aja dia. Kata siapa? Kata siapa kalau saya biarin suami ibu? Siapa yang bilang? Kata siapa? Semua ibu-ibu bilang sama saya. Semua memang bilang kamu tuh piaraan. Kamu perempuan nakal, perempuan kotor. Apa di antara ibu-ibu pernah ada yang melihat saya dengan salah satu suami ibu di sini di rumah kontrakan ini atau di mana pun juga? Ada pernah lihat saya? Dini. Pak. Iya, Neng. Saya titip anak-anak. Iya. Biarin mereka sama saya, Neng. Saya mau ke rumah Meli. Kak Dini pergi jangan lama-lama ya. Fitri takut. Kamu nggak boleh takut. Takut itu cuma sama Allah. Dan kalau kalian berbuat salah, untuk yang lainnya nggak boleh takut. Iya, Kak. Min, Fitri, kalian harus janji ya. Ada atau nggak ada Kak Dini, kalian harus terus berusaha untuk jadi anak yang soleh dan soleha. Janji ya? Iya, Kak. Janji. Pas Titi. Iya, Neng, iya. Maaf, Bu. Saya udah cek kemana-mana dan ini orangnya. Lihat, Pak. Foto siapa, Pak? Ini foto piaraan suami saya. Foto siapa sih? Si Meli. Ini kan Meli ini. Yang bener, Pak. Betul, Bu. Ini foto piaraan suami Ibu ini. Hah? Berarti ibu-ibu sekarang saya cari Pebi. Pebi. Maaf, maksud saya Meli. Yuk, Meli aja si Meli nih. Yuk, bener aja caranya. Gue sengaja minjem mobil ini ke Pak Jaya khusus buat jemput lo. Lu jangan tegang gitu, kenapa sih? Enggak, gue nggak apa-apa. Cuma gue agak bingung aja. Kok Pak Jaya ngajak ketemunya malam-malam ya? Terus di kota lagi, Mel. Orang bisnis, Non. Bisnismen. Kalau nggak malam, kapan lagi waktunya? Kalau ketemunya siang-siang, coba kalau teleponnya kerangkring, itu kan ganggu. Gue cuma balikin ini, Mel. Come on, Din. Ini semua buat masa depan lo sama adik-adik lo. Gue udah terlanjur bilang, Din, sama Pak Jaya kalau lo mau terima uang itu. Lo jangan bikin malu gue dong. Tapi gue kan belum janji apa-apa, Mel. Udah berapa hari, Din? Udah berapa hari? Kalau emang lu nggak mau nerima tuh duit, ya lu langsung balikin lagi dong ke gue. Jangan nunggu beberapa hari. Iya, gue tahu gue salah. Tapi Mel, tetap uang ini akan gue balikin. Din, kalau memang harus gue nyembah kaki lo, gue sembah, Din. Gue minta tolong banget, Din, untuk malam ini aja, please. Din, lu tuh emang orang yang nggak tahu diuntung ya, nggak tahu balas budi, tahu nggak? Percuma, lu jadi sahabat gue jadi sahabat lo kalau gue nggak bisa nolong lo.
Semua yang gue lakuin sia-sia, tau nggak? Mel! Aduh, sakit! Aduh, sakit! Sakit! Jam segini kok Kak Dini belum pulang. Biasanya kan paling malam pulang jam 3 subuh. Perasaanku jadi nggak enak nih, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Fitri, buka pintu. Amin, Fitri, kamu sekarang juga ikut kami ke rumah sakit ya, Nak ya? Hah? Rumah sakit? Nggak mau ngapain? Kakak kalian mengalami kecelakaan kecil. Hah? Kecelakaan? Gimana keadaannya sekarang? Gimana keadaannya? Sekarang juga kita berangkat, Nak. Kak Dini, Kak, Kakak jangan sakit, Kak. Terawih sama siapa? Iya, Kak, Fitri takut, Kak, Kakak pergi. Kakak nggak kemana-mana kok. Kakak selalu di sini sama kalian. Buktinya, kok Kakak pakai alat-alat itu, Kak? Ini supaya kakak kuat, Min. Udah, Amin jangan nangis terus. Fit, kamu juga nggak boleh nangis. Coba lihat tuh. Di belakang kalian. Mereka senyum sama kakak. Siapa, Kak? Siapa kamu? Jangan deketin aku! Siapa kamu? Kenapa kamu deketin saya? Kenapa kamu ngomongin saya? Pergi! Pergi! Nama Allah! Pergi! Istighfar, Meli! Istighfar! Sadar, Mer. Istighfar! Pergi! 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 Amin. Fitri, kalian ingat pesan kakak? Iya, Kak. Ingat, Kak. Berusaha menjadi anak soleh dan soleha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kak, Kak Dini, Kak, Kakak jangan tinggalin kami, Kak. Kak Dini, Kakak jangan tinggalin kami, Kak. Kami siapa, Kak? Kak Dini, jangan tinggalin kami, ntar kami sama siapa, Kak? Kak Dini, Nah, pemirsa, kita sudah menyaksikan seluruh kisah tadi kan? Kita lihat betapa bedanya Meli dengan Dini. Sekarang kita bisa lihat sekali kan, Meli yang seolah-olah menjadi orang baik-baik, tapi ternyata dia menyembunyikan busuk dalam tubuhnya. Sepandai-pandai manusia menyimpan bangkai akan tercium juga. Dan kenyataannya Dini yang di jalur yang benar, di jalan yang lurus. Kita lihat bagaimana akhir hayat dua orang ini. Ini bisa menjadikan contoh buat kita semua. Bisa, saya akan ngambil rujukan untuk Dini ada di surat An-Nahl ayat 32-33. Apa yang terjadi pada Dini dan mungkin pada orang tua kita yang sudah meninggal, yang mereka berbuat baik. Ketika malaikat datang mengucapkan Assalamualaikum. Tidak ada yang bisa mendengar kecuali orang yang soleh tadi yang mendengar. Akan dijawab dengan Waalaikumsalam. Lalu Allah akan perlihatkan, lihatlah, masuklah ke dalam surga. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan di dalamnya. Ini sebagai balasan dari perbuatanmu. Inilah.
Dan akhirnya Dini senyum. Air matanya meleleh di sini. Bibirnya pecah, kering, dahinya berkeringat. Ini kata Nabi, ciri-ciri orang yang mendapat rahmat Allah. Dan akhir kalimatnya, Dini bisa mengucapkan La ilaha illallah. Masya Allah. Mengkana akhirul kalam La ilaha illallah dahulal jannah. Hadis Nabi kita Muhammad SAW, beliau bersabda, barang siapa yang akhir kalimatnya bisa mengucapkan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, pasti dia akan ke surga. Berarti dia mendapat rahmat Allah. Dan Nabi juga bersabda, tanda-tanda orang yang mendapat rahmat Allah yaitu keningnya basah, bibirnya kering, keluar air mata di sini. Masya Allah. Tapi apa terjadi dengan Meli? Karena perbuatannya tidak baik. Surat 6 ayat 32, 33 dan 34 ditampar oleh malaikat. Keluarkan rohmu sekarang. Di hari ini juga kamu akan mendapat balasan. Dan kita lihat Meli kelagapan, teriak-teriak, ketakutan dia. Orang lain tidak bisa melihat tamparan malaikat. Meli merasakan itu. Hari ini kamu akan mendapat balasannya. Kamu datang kepadamu sendiri dan kamu kembali kepadamu sendiri. Ini firman Allah. Kamu tinggalkan dunia, anak, suami, harta, semua kamu tinggalkan. Aku tidak melihat mereka bisa menolongmu. Kamu kembali kepadaku sendiri. Ya Allah, ya Rabb. Nah ini. Demikian pemirsa. Mari kita rubah diri kita. Jangan sampai kita terpeleset seperti Meli. Dan jangan sampai kita menjadi tukang gosip. Hati-hati. Demikian pemirsa. Insya Allah kita akan jumpa lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang nyuri perhiasan lo? Bukannya Bapak. Gua belum gila buat nyuri perhiasan bini gua sendiri. Gua berani sumpah. Demi Allah, demi Rasulullah, gua bersumpah bukan gua yang nyuri. Lu lihat, lu lihat, motor gue hilang. Lu yang nyolong ya? Enggak, Pak. Lu yang maling? Saya nggak tahu, Pak. Nggak tahu apa? Lu yang maling? Enggak, Pak. Bener lu kayaknya. Lu nih. Udah biarin aja, kenapa sih? Sabar, Pak. Orang ini nanti bisa mati. Kalau mati bapak-bapak semua kena dosa. Sarka mau sumpah pocong di masjid. Sumpah pocong? Iya. Kenapa? Si Hamid dituduh maling motornya. Dia kagak nerima. Dia minta disumpah pocong. Sumpah pocong itu risikonya berat, Pak. Bapak akan diazab oleh Allah kalau Bapak berbohong. Saya Habib bin Abdullah bersumpah. Demi Allah, demi Rasulullah, dan demi Al-Quran. Demi Allah, demi Rasulullah, dan demi Al-Quran. Bahwa saya tidak mencuri sepeda motor saudara Sarkam. Bahwa saya tidak mencuri motor saudara Sarkam. Masih bohong. Sabar, Bapak, sabar. Jangan beraninya lu masih berbohong di tengah orang ramai kayak gini. Sabar. Sabar. Pikir lu. Berani, sabar. Sabar, Pak Sarkam. Sabar, Pak Sarkam. Udah. Sekarang sumpahin gue. Sumpahin gue. Ayo, sumpahin gue. Nih, sumpah nih ya. Saya bersedia menerima laknat Allah apabila semua yang saya ucapkan itu tidak benar. Begitu kan Ustaz? Apa lagi? Ayo sumpahin gue. Ayo sumpahin gue. Mana laknatnya? Mana laknatnya? Gua bunuh lu semua. Jangan bunuh gua, Kang.